Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi, khususnya kepada mahasiswa saya mata kuliah aplikasi mobile. Baik, pada video keempat ini kita akan coba belajar mengenai komponen flat list, dan juga nanti kita coba sedikit ya bagaimana caranya menggunakan sebuah komponen TOAS ya, Android atau alert dan alert nantinya, yang mana nanti user interface-nya, desainnya ya kurang lebih seperti ini. Ya maaf ya, kalau misalkan desainnya ya simple saja gitu ya teman-teman, para mahasiswa sekalian. Kita akan coba membuat misalnya data ini menggunakan sebuah data array object. Jadi nantinya ketika diklik akan muncul sebuah pesan gitu ya, menggunakan komponen TOAS Android dan alert. Baik, bagaimana caranya? Untuk yang desainnya, UI-nya, untuk stylenya, itu nggak saya buat dari awal gitu ya. Nanti silakan di-download saja ya teman-teman. Kita akan coba, silakan jalankan project kita. Kita buka menggunakan Open Visual Studio Code. Ya, tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian, teman-teman, para mahasiswa sekalian, silakan di-download stylenya. Ada di GitHub saya. Nanti kalau susah nyarinya, silakan kunjungi saja nanti di GitHub. Nama saya Novinaldi. Kemudian nanti ada sebuah repo yang namanya, silakan teman-teman cari di sini ya. Belajar di sini, belajar React Native pemula. Ya, belajar React Native pemula. Kemudian nanti ada style.js sini. Oke. Kemudian yang ini di copy saja. Selanjutnya nanti kita buat sebuah folder, misalkan asset ya. Kemudian jangan lupa kita buat nama file style.js. Pastikan di sini. Oke. Nanti silakan ya kurang lebih lah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita nanti buat sebuah folder image untuk menampung gambar, untuk menampung gambar ini, avatar ini. Jadi di sini saya buat folder image. Untuk avatarnya ya teman-teman silakan cari aja di Google gimana bentuknya, gambarnya gitu ya. Kalau tidak, silakan download saja di deskripsi video saya ini. Nanti ada gambarnya sebanyak 5 buah avatar gitu ya. Yang ekstensinya PNG gitu. Baik, sudah. Kemudian di app.js kita akan hapus di sini. Baik, selanjutnya kita ketik misalnya imc ya seperti biasa. Kemudian kita import beberapa komponen. Text view from React Native. Kemudian kita ketik JS ya, class. Di sini kita buat view. Kemudian text, saya misalkan hello aja dulu. Apakah dia jalan gitu ya. Kalau misalkan nggak jalan, ya reload saja, tekan double R pada keyboard, atau enggak di Metro servernya di sini, tekan huruf R, ya R. Save. Jika sudah, kita akan buat tampilannya di sini ada daftar mahasiswa, ada header, kemudian ini isinya konten. Kebetulan di stylenya di sini saya buat container, header juga, kemudian konten. Baik, kita terlebih dahulu import stylenya, import style, kemudian from, kita masuk ke folder asset gitu ya, kemudian style, kemudian di sini kita buat prop style, panggil style yang ini, yang di sini style kemudian titik container gitu ya. Selanjutnya saya ini hapus aja. Kemudian saya buat view lagi. View-nya 2 buah.
Di view di sini saya buat style titik header. Oke, kemudian style titik content ya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke ya. Selanjutnya yang di bagian header kita akan buat teks, di mana teks ini sini adalah style yang saya buat teks header misalnya ya. Oh ya, font family ini nanti saya tunjukkan gimana caranya ngedownload font Google, kemudian kita kita masukin ke React Native. Ada caranya nanti. Biarkan aja dulu, ketik aja. Maaf, bukan ketik ya, tapi udah ada gitu ya. Baik, di sini saya tambahkan style misalnya. Style text header. Oke, di bagian teks saya buat di sini daftar mahasiswa. Oke, hasilnya seperti ini gitu ya. Selanjutnya di view content kita akan buat background, image background. Kita gunakan sebuah komponen image background. Jadi image backgroundnya kebetulan saya sudah ada nih ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cari ya cari aja di Google gitu ya. Cari unsplash.com. Ini unsplash.com, kemudian cari aja gradient ya. Gitu, kita sesuaikan aja warnanya. Tadi kan warna biru ya teman-teman. Kita cari misalkan ini kira-kira maunya kayak gimana ya. Nah yang ini ya, kita ambil yang ini ya. Kita klik, kemudian kita download free. File yang background tadi yang sudah kita download, kita pindahin saja ke project kita. Sini latihan N di dalam image. Kemudian di sini saya buat background ya. Background.jpg gitu. Baik, di sini saya tambahin image background. Oke, saya tutup kayak gini. Kemudian saya resize mode. Oh maaf, saya tambahkan di sini dalamnya resize mode. Kemudian kita isi dengan cover. Selanjutnya source ya. Source-nya kita ambil dari require, ambil dari folder image, kemudian background. Selanjutnya kita kasih style ya. Di sini kalau nggak salah udah saya buat nih background image ya. Nanti style background image. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Baik, setelah itu di sini kita akan membuat view ya. Di sini saya buat view yang mana saya memanggil style kotak ya, yang udah saya buat ya. Kira-kira hasilnya kayak gini. Oh belum ada ya, belum kelihatan. Saya buat teks dulu deh. Style kotak. Kemudian di sini style kotak ya. Ini dia hasilnya. Oke teman-teman, sudah ya kelihatan di sini. Kalau saya buat tulisan hasilnya kayak gini. Kemudian di sebelah kiri kita kasih gambar avatarnya, kemudian kita kasih nama gitu ya. Caranya, baik kita buat view dulu. View lagi gitu. View ini untuk menampung gambar image. Oh bukan, maaf ya, bukan. Oh ya, view ini untuk teks gitu ya. Kalau ini kita kasih sebuah image, gambar gitu. Jangan lupa tambahkan komponen image. Oke, untuk image kita contohkan saja dulu ya. Source kita require dulu. Require seperti biasa ya. Image
Kebetulan saya sudah punya sebuah gambar avatar di sini. Ini gambar avatarnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya buat gini dulu ya. Avatar 1 PNG. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Kita buat resize mode. Kita misalkan itu cover. Kemudian stylenya, itu udah saya buat tuh. Style IMG. Hasilnya kayak gini. Oke ya. Kita lihat di sini ada style IMG. Widthnya 80 itu. 80 kalau pengen besar ya tambahin aja, jadiin 100. Dia ikut juga naik memperbesar ukuran bulatnya. Gitu ya teman-teman. Gak apa-apa, kita buat 100 saja dulu. Selanjutnya kita buat tulisan di sini ya. Tulisan. Jadi untuk tulisan di sini bentar. Saya kasih, sebenarnya saya lupa ini ya. Style saya buat flag 1 gitu ya. Flag 1, maaf. Di sini saya buat text name. Oke. Flag 1, kemudian saya kasih flag, nggak ada direction ya. Maaf. Saya back lagi gitu ya. Ini saya hapus lagi, saya buat teks dulu. Teks. Misalkan Novinaldi misalkan ya. Oke. Saya tambahkan style di sini. Style teks nama. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sudah. Kita kasih jarak sedikit ya. Teks nama di bagian view di sini, kalau bisa ya, kita kasih jarak. Tambahkan padding horizontal. Kita kasih aja 10. Nah, oke, ada jarak gitu ya. Di sini saya buat ya. Misalkan ya kayak gini lah ya. Nanti di sini isinya adalah sesuaikan ya. Nama, nomor BP, ini nomor induk mahasiswa dan tanggal lahir gitu ya. Baik, ini sudah. Ini kalau misalkan kita copy ini, hasilnya 2 ya. Kayak gitu. Baik ya teman-teman, kita akan coba bagaimana sih kalau menggunakan flat list. Jadi ini template-nya, kita gunakan flat list. Baik, di sini kita panggil dulu ya komponen flat list. Kemudian di state, di dalam state kita akan membuat sebuah state yang tipenya adalah array object seperti ini. Data mahasiswa titik 2 array, kemudian di dalamnya objek. Objeknya key-nya itu nomor BP misalkan. Seperti biasa ya. Misalkan saya buat di sini Novinaldi. Kemudian saya buat lahir gitu ya. Terserah isinya apa gitu, sesuaikan. Kemudian saya kasih gambar atau foto lah ya. Foto, kemudian saya buat require. Itu gambarnya gambar laki-laki ya. Oke, gitu. Sip, silakan copy aja. Isi agak 4 data atau 5 ya. Silakan sesuaikan. Ini avatar 1. Avatar 3, misalnya perempuan kalau nggak salah. 4 dan 5. Baik, ini datanya udah. Selanjutnya, anggap saja ini template kita gitu ya. Kita kontrol slice dulu, kita kasih komentar atau kita matikan scriptnya. Di sini kita akan buat flat list. Jadi flat listnya kita gunakan komponen flat list. Di dalam flat list itu ada namanya komponen data. Datanya kita ambil dari state, di state data mahasiswa. Kemudian kita render. Satu lagi maaf, kita key extractor. Artinya apa sih ID dari
datanya itu. Jadi ID-nya, key-nya adalah nomor WP karena sifatnya unik. Ya, key-nya itu ya seperti data unik lah gitu ya. Kemudian kita ambil item titik nomor BP gitu. Kemudian render item, jadi kita tampilkan datanya, hampir sama lah kayak kita belajar looping gitu ya. Render item, kita kasih kurung kurawal, kemudian di dalamnya di sini kurung kurawal satu lagi. Oh maaf, kemudian item, index gitu ya. Kemudian isinya apa gitu. Baik, ini ada salah. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Kurung kurawal, kemudian buka kurung biasa, kemudian kurung kurawal lagi, kita ambil item index gitu. Kemudian di dalam ini kita kasih tanda panah sama dengan panah, kemudian baru kita buat di sini saya enter ya. Enter aja. Kemudian di sini saya buat view. Nah, gitu. Oke ya, view-nya kita ambil dari sini. Kita cut saja. Kita hapus. Oh, maaf. Saya back lagi. Ini saya pastein. Oke, kemudian untuk source-nya kita ganti dengan item.photo. Oke, sudah. Kemudian untuk nama di sini saya ganti dengan item.nomor BP ya. Kemudian item.nama, kurung kurawal lagi, item.lahir. Oke, sip. Kita jalankan, kita simpan di sini. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah ya. Sudah tampil. Oke, teman-teman, sudah berhasil ya. Kalau misalkan tambah data lagi, misalkan ya, misalkan 74 Hani gitu ya. Ini saya buat misalkan 1. Ya, kayak gini. Nah, dia udah ada kayak scroll gitu. Ini kalau di handphone dia tampil ya. Sip. Ya. Sudah. Baik, jika sudah, kita akan coba bagaimana sih caranya menggunakan sebuah komponen alert dan TOAS Android. Jadi ketika kita klik ini, maka muncul sebuah pesan gitu ya. Jadi kita ubah ini view-nya, kita ganti dengan touchable opacity. Jadi touch ya, kemudian opacity namanya. Sip. Ini jangan lupa kita copy, kita pasang di sini penutupnya. Jadi kalau kita jalankan, nah gitu ya, bisa diklik. Kemudian bagaimana ketika diklik muncul sebuah alert atau pesan gitu ya teman-teman. Caranya bisa kita contek ya, Dirix Native Dev. Kemudian kita lihat dokumentasinya, itu ada sebuah komponen yang namanya, tekan Ctrl K saja. Kita cari TOAS Android. Di sini ini tulisannya. Caranya, jadi teman-teman, kita bisa seperti ini. Kita import dulu sebuah komponen TOAS Android. Kemudian sebelum kelas, kita buat sebuah variabel sifatnya konstanta. Misalkan saya buat notif misalnya. Kemudian isinya adalah yang ini. Kita bisa copy yang mana? Yang ini yang biasa gitu ya. Kalau ini contohnya ini aja ya. Seperti ini, yang short artinya dia sekali muncul dia cepat hilangnya gitu ya. Kemudian saya buat seperti ini. Halo gitu. Sip. Kemudian di touch opacity-nya
kita tambahin sebuah props, kita enter sini. Kita tambahin props yang namanya onPress ketika diklik. Ya. Jalankan aksi, kita panggil variabel konstanta tadi, namanya notif. Oke, sip. Kita jalankan. Oke ya, muncul di sini ya. Tuh kelihatan. Dia kalau short, dia hilang langsung. Boleh teman-teman gunakan yang mana gitu ya. Mau ini boleh juga. Ya terserah sih. Gimana modelnya. Kalau center tuh letaknya di tengah-tengah. Ya kalau saya copy ini. Saya pindahin ke sini. Ya. Saya buat halo. Jadi hasilnya adalah ini posisinya di tengah-tengah. Nah gitu ya teman-teman. Baik. Kalau pengen di bawah, bottom saja. Kita klik sekali, muncul dia. Bagaimana caranya ketika klik ini, yang muncul adalah data sesuai dengan yang diklik. Halo, misalnya halo Novinaldi gitu ya. Caranya ya, misalkan yang variabel notif ini, yang konstanta notif ini, kita akan buat sebuah parameter, misalkan nama gitu ya. Ini parameter yang akan kita kirimkan. Di sini kita buat halo, panggil nama. Gitu. Kemudian di bawah, di onPress, kita tambahkan parameternya. Parameternya ambil dari item.nama. Oke. Ketika klik, muncul dia, halo Novinaldi. Halo gitu ya. Gimana? Semoga paham ya. Sip. Kalau alert gimana? Kita bisa menggunakan sebuah alert. Namanya alert gini. Caranya sama aja ya. Kita buat sebuah variabel konstanta. Jadi ini kita copy saja. Pada contekannya gitu ya. Kemudian kita panggil nih alert. Kemudian kita buat di sini const, misalnya pesan. Sama aja. Kemudian Anda bisa copy saja, pastikan saja di sini. Gitu. Kalau ini title yang judulnya. Jadi kalau pengen lihat hasilnya seperti ini, kita scroll ke bawah dulu. Ini kita hapus ya. Kita hapus, kalau enggak kita matikan dulu. Kita buat lagi onPress. Kemudian jalankan aksi ini gitu ya. Panggil pesan. Oke. Kita jalankan. Klik. Hasilnya kayak gini. Jadi alert title ini titlenya, ini pesannya, ini cancel, ini tombolnya. Gitu. Ini dia hasilnya. Ingat ini kurung siku karena dia adalah array. Di dalam array itu ada objek. Objek untuk tombol cancel, objek untuk tombol OK gitu. Jadi ketika diklik OK akan mengarah ke konsol log OK press. Kita lihat di sini. OK press gitu. Ketika klik ini cancel press, ditekan adalah cancel. Ya teman-teman. Jadi alat ini bisa kita buat seperti ini. Halo gitu ya. Kita bisa buat perkenalkan nama saya gitu ya. Jadi kita buat sebuah parameter sini, nama, kemudian kita tambah. Oke, cancel. Ini kita buat seperti ini. Balasannya adalah halo, gitu ya, nama. Kemudian kalau pengen buat tambah lagi, halo Novinaldi, Anda menekan tombol cancel. Nah gitu. Kalau oke, kita copy aja ini. Konsol lognya, ini kita enter saja ya teman-teman. Oke, ini kita hapus. Oke, Anda menokol tombol oke. Baik. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita panggil item.nama. .nama. Sip, kita klik, muncul dia. Oke, kita lihat di metro servernya di sini. Oke, ya. Kita cancel.
Oke, sip. Gimana teman-teman? Paham ya? Jadi ada komponen TOAS Android dan TOAS Alert. Satu lagi untuk ada namanya status bar namanya ya. Status bar. Jadi status bar untuk yang ini. Jadi menyesuaikan dengan warna dari aplikasi kita. Bisa tambahkan di sini teman-teman. Di bagian sini di kontainernya kita buat di bawah. Buatnya seperti ini, kita enter aja. Nama komponennya status bar. Kemudian propsnya ada namanya background color. Kita bisa cari warnanya, sesuaikan warna ini. Misalkan saya ambil ini ya, mengambil yang warna ini aja. Misalkan ini warna biru. Ya, kita ambil yang warna ini. Sip. Kalau kita lihat, maaf. Tuh, warna biru ya. Kita bisa, ada lagi nama propsnya. Style bar ya. Status bar. Maaf, bar style namanya. Ada namanya like. Kalau dark content dia hitam. Ya, kalau pengen like, jadi dia warna putih. Sip. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, sudah ya. Jadi kita udah belajar flat list, kemudian ada TOAS Android, ada alert, dan ada juga namanya status bar. Baik, kita sudahi dulu. Semoga paham apa yang saya berikan. Sekali lagi, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.